Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bravo Planter. Oke, baiklah teman-teman, jumpa lagi bersama saya Muhammad Ilham Rizal Waldi di Ilham Planter Channel. Baiklah teman-teman, di video kali ini kita akan menjawab salah satu pertanyaan dari sahabat planter. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana cara atau metode yang efektif dalam penanganan atau pengendalian hama rayap di perkebunan sawit lahan gambut. Nah, ini dia jawabannya. Jadi teman-teman, sebelum kita masuk kepada pembahasan cara atau metode penanganan hama rayap pada kelapa sawit di lahan gambut, terlebih dahulu kita akan mengenal apa itu rayap. Jadi, rayap itu adalah salah satu spesies hama atau spesies binatang yang notabene sebagai hewan pengerat, pemakan kayu atau sisa tumbuhan. Nah, di lahan gambut merupakan sumber makanan dari rayap. Nah, sehingga berpotensi untuk tanaman kelapa sawit dimakan dan diserang oleh rayap. Nah, teman-teman, jadi bentuk atau rupa dari rayap kira-kira dia seperti ini. Jadi kira-kira gambaran atau bentuk rupa dari rayap itu seperti ini, teman-teman. Dia kecil, berwarna putih, dan ada juga yang berwarna oranye kekuningan. Tetapi hewan kecil ini merupakan hewan pengerat yang sangat berbahaya bagi tanaman kelapa sawit. Jadi sekilas kita mengenal rayap, kira-kira bentuk dan rupanya seperti ini, teman-teman. Dan dia digolongkan sebagai hama yang sangat berbahaya di lahan gambut. Namun di satu sisi, rayap ini juga ada sisi menguntungkannya. Karena rayap ini akan menguraikan atau mendekomposisikan semua serpihan-serpihan sisa tumbuhan ini. Jadi serpihan kayu ini akan dilapukkan atau diuraikan oleh rayap. Jadi di satu sisi kita tidak boleh memusnahkan rayap ini, tetapi kita harus mengendalikan rayap ini agar tidak menyerang terhadap tanaman kelapa sawit. Jadi untuk itulah makanya ada tindakan pengendalian terhadap hama rayap ini, teman-teman. Nah, setelah kita mengenal apa itu rayap, dan sekarang kita akan lihat ciri-ciri atau gejala serangan dari rayap itu seperti apa. Dia menyerang kemana, dan kita harus perlu tahu sebelum kita melakukan tindakan pengendalian. Oke, baiklah teman-teman, sekarang kita sudah di lapangan dan kita akan mencari pokok kelapa sawit yang terserang oleh rayap. Jadi kita sudah temukan, jadi kira-kira ini pokoknya, teman-teman. Jadi kita akan lihat dalam jarak dekat. Oke, jadi ini pokoknya, teman-teman. Jadi ciri-ciri pertama dari serang rayap adalah dia akan naik ke pokok seperti ini. Dia akan naik ke pokok seperti ini, kemudian dia akan membawa tanah dan membuat sarang-sarang seperti ini. Jadi ini merupakan sarang-sarang yang berupa gundukan tanah, merupakan sarang-sarang dari rayap, teman-teman. Nah, dan di sini rayapnya masih ada. Lihat. Nah, itu rayapnya masih ada. Jadi ini rayapnya masih ada dan kondisi dari sarang ini masih basah. Kalau masih basah itu artinya rayapnya masih ada di dalam. Nah, kemudian dia akan membuat sarang-sarang di pelepah. Seperti itu, teman-teman. Dan setelah itu, dia biasanya juga akan masuk melalui celah batang ini di bawah. Dan ini dia sudah masuk ke dalam sana semua. Dan dia menyerang melalui umbut dari pokok kelapa sawit ini. Jadi apabila umbutnya sudah terserang, sudah dimakan oleh rayap, akan berdampak pertama sekali kepada pucuknya, teman-teman. Jadi kita lihat di sini, nah ini adalah dahan pucuknya. Nah, itu sudah mati.
Oke, jadi sementara dahan bawahnya masih hijau, tapi pucuknya kita lihat itu sudah mati. Itu artinya bagian umbut dari tanaman kelapa sawit ini sudah dimakan oleh rayap. Kemudian dapat kita saksikan juga teman-teman, ini dari serangan yang sudah kita lihat tadi, pucuknya sudah mati, maka sudah tidak bisa terselamatkan lagi dan kondisinya nanti akan menjadi seperti ini teman-teman. Dia akan mati total. Jadi itulah merupakan ciri-ciri awal serangan atau gejala rayap sampai dia dalam bentuk yang sudah mati total seperti ini. Nah teman-teman, itu dia tadi kita sudah mengenal apa itu rayap dan bentukannya seperti apa. Dan kita juga sudah melihat ciri serangan atau gejala serangan dari rayap itu seperti apa. Dan sekarang kita akan bahas cara atau metode pengendalian hama rayap yang efektif pada tanaman kelapa sawit, khususnya di lahan gambut. Namun satu hal yang perlu saya tegaskan di sini teman-teman. Jadi di setiap perusahaan perkebunan kelapa sawit itu tentunya memiliki cara yang berbeda-beda dalam proses pengendalian hama rayap. Nah, di sini saya akan jelaskan cara atau metode pengendalian rayap yang biasa kami lakukan di kebun PTSJL Gunas Group. Dan berikut penjelasannya. Nah, jadi teman-teman, cara atau metode pengendalian rayap yang biasa kami lakukan di perusahaan ini adalah kami menerapkan yang namanya program 6T. Nah, yang mana 6T itu diantaranya yang pertama, tepat waktu. Nah, yang dimaksud dengan tepat waktu adalah tepat rotasinya. Nah, tepat waktu pengendaliannya dengan cara tepat rotasinya. Dan biasanya kami menerapkan rotasi dengan sistem per 3 bulan sekali. Jadi rotasi per 3 bulan wajib dilakukan pengendalian. Kemudian yang kedua, itu adalah tepat jenis pestisidanya. Nah, jadi jenis pestisida yang kita gunakan untuk pengendalian ini harus tepat. Dan yang ketiga, itu adalah tepat dosisnya. Nah, tepat dosis, yaitu dosis kita dapatkan itu berdasarkan rekomendasi dari tim agronomi. Itu biasanya seperti itu. Nah, biasanya dosis ini didapatkan berdasarkan proses kalibrasi di lapangan. Nah, disitulah kita bisa tentukan dosisnya berapa. Dan dosis yang kita gunakan ini harus pas dan tepat, agar tepat sasaran dan pengendaliannya berjalan dengan efektif dan efisien. Nah, kemudian yang keempat, T yang keempat adalah tepat cara. Nah, jadi cara penyemprotannya itu harus tepat. Dan kira-kira caranya seperti ini, teman-teman. Jadi untuk cara, teman-teman, kita lakukan penyemprotan di sini. Jadi untuk penyemprotannya kita lakukan terhadap yang pertama kali kita semprot adalah kita sasaran adalah ke pucuknya. Jadi sasaran utama adalah pucuk dari pokok kelapa sawit ini. Karena serangan utama dari rayap itu dari pucuknya melalui umbut yang dari pangkal batangnya ini. Jadi kita semprot dari atas sehingga dari pucuknya akan menyerap ke umbutnya sehingga umbutnya tidak akan dimakan lagi oleh rayap. Nah, kita semprot di sini di bagian pucuknya keliling secara merata sebasah mungkin. Kemudian kita semprot bagian pelepah-pelepahnya. Bagian pelepah secara merata dan basah sebasah mungkin. Kemudian pokoknya secara merata dan basah keliling. Kemudian bagian piringannya kira-kira radius 1 meter itu melingkar. Jadi kira-kira caranya seperti itu teman-teman. Untuk penyemprotan ini biasanya berdasarkan hasil dari kalibrasi di lapangan bersama tim agronomi. Itu hasil kalibrasinya didapatkan untuk satu pokok tanaman kelapa sawit ini menghabiskan kira-kira 2 liter air. Jadi standarnya berdasarkan hasil kalibrasi itu kita dapatkan untuk satu pokok ini 2 liter air. Jadi kira-kira seperti itu teman-teman. Nah, jadi kira-kira caranya seperti itu teman-teman. Kemudian T yang kelima itu adalah tepat tempatnya. Jadi di mana tempat kita harus melakukan penyemprotan? Ini dia. Nah, baiklah teman-teman, jadi untuk tempat atau yang disebut dengan tepat tempat atau tepat sasaran. Jadi sasaran utama kita dalam melakukan penyemprotan pestisida
haruslah ke pokok tadi yang sudah kita jelaskan. Harus di pokoknya, kemudian di pucuknya, kemudian di piringannya secara melingkar. Tepat tempat atau yang dinamakan tepat sasaran. Bukan di sini. Ini pasar pikul. Kalau kita lakukan penyemprotan di sini akan percuma saja. Jadi sasaran utama yang sesuai, ya itu di pokoknya. Nah, jadi kira-kira tempatnya di sana teman-teman. Jadi jangan salah. Oke, kemudian T yang ke-6. T yang ke-6 nih biasa saya sebut dengan tepat pengawasannya atau tepat kontrolnya. Jadi kalau sudah tepat waktu, kemudian sudah tepat jenis pestisidanya, tepat dosisnya, tepat caranya, tepat sasarannya. Dan yang ke-6 yang paling penting sekali ini adalah tepat kontrol atau pengawasannya. Jika tidak ada pengawasan sama sekali atau kontrolnya kurang, maka proses penyemprotan ini akan berjalan dengan percuma. Karena yang kita pimpin di sini, yang kita gerakkan untuk melakukan penyemprotan itu adalah tenaga kerja manusianya. Dan untuk mengendalikan tenaga kerja manusianya ini harus ada kontrol yang super ketat. Nah, jadi teman-teman, salah satu inovasi yang kami terapkan di sini untuk mempermudah pengontrolan kita. Jadi kami di sini menerapkan atau memberi kepada proses penyemprotan tadi itu memberi pewarna. Dan kami biasanya gunakan sudah aman, tidak berpengaruh buruk kepada tanaman kelapa sawit. Jadi tujuan diberi pewarna ini adalah supaya ketika tenaga kerja melakukan penyemprotan, ini ada bekas warna yang ditinggalkan. Jadi tenaga kerja tidak bisa mengakalkan atau menyelewengkan cara kerjanya. Karena ada bukti bahwa pokok yang sudah disemprot itu ada bekas warnanya. Jadi ini salah satu cara untuk mempermudahkan kita dalam proses pengontrolan. Jadi di samping kita kontrol setiap hari prosesnya, tetapi yang namanya kita pimpinnya adalah manusia, dia tetap akan ada cenderung ke sifat penyelewengan kerja. Jadi dengan kontrol secara ketat, apalagi ditambah dengan metode pemberian pewarna ini, jadi sedikit membantu proses pengontrolan kita. Nah, kita sudah jelaskan tadi metode atau cara pengendalian rayap seperti apa teman-teman. Dan sekarang hal yang lebih penting lagi harus kita bahas. Apa itu? Kapan seharusnya kita melakukan pengendalian terhadap rayap ini? Jadi inilah penjelasannya teman-teman. Nah, baiklah teman-teman, jadi kita akan sedikit jelaskan kapan sih waktu yang paling efektif tuh untuk kita melakukan pengendalian terhadap rayap. Nah, kita tahu bahwa di gambut ini merupakan sarang dari rayap. Jadi potensi besar untuk tanaman kelapa sawit di sarang itu sangat besar sekali potensinya. Makanya kita harus lakukan tindakan preventif dari dini teman-teman. Jadi sebelum bibit ini ditanam, kita harus melakukan penyemprotan terlebih dulu terhadap lubang tanamnya. Jadi dosis yang kita gunakan tetap sama seperti biasa. Dosisnya kemudian kapasitas airnya berapa liter tetap sama 2 liter untuk satu lubang. Jadi ini adalah tindakan pertama dalam pengendalian rayap tadi. Nah, setelah kita lakukan penyemprotan kepada lubangnya, bibit ini ditanam, barulah kita terapkan sistem per 3 bulan tadi. Jadi kira-kira seperti itu teman-teman, langkah yang efektif, yang efisien yang harus kita lakukan karena kita sama-sama tahu bahwa gambut ini adalah sarang dari rayap. Jadi kita harus sigap secara preventif melakukan tindakan pencegahan agar rayap ini tidak memusnahkan tanaman kelapa sawit yang kita perjuangkan. Oke, baiklah teman-teman, jadi itulah video kita kali ini. Kita menjelaskan tentang cara atau metode pengendalian rayap yang ditanyakan oleh salah satu sahabat planter kita. Dan semoga apa yang kita jelaskan, apa yang kita jabarkan ini bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Jika ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Dan jika ada kekurangan, mohon kritik dan sarannya di kolom komentar. Demikian saja teman-teman, semoga video ini bermanfaat bagi kita semuanya. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bravo Planter. Dari satu planter untuk planter Indonesia.